Gimana kadang-kadang kondisi ketika keinginan kita sama maunya Allah itu nggak ketemu, teman-teman. Dalam contoh sehari-hari aja, mau jalan contohnya kan, kita sama seseorang, hujan, tiba-tiba ngapain lagi? Mau beli handphone baru, ternyata usaha kita yang tadinya udah pikiran ada untungnya malah rugi. Jalan-jalan ke luar kota, pasangannya sakit gitu kan, tapi bikin kita kecewa. Gimana caranya tuh kalau kondisinya kayak gitu? Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh kan, pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain di dalam surat Al-Fat tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Udaibiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya itu, poin-poinnya itu kayaknya ngerugiin umat Islam banget gitu. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah itu pasti yang terbaik daripada rencana kita. Kita sih yakin ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah. Yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah gitu? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridha, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridha itu, sehingga kita punya kebaikan, bisa survive, tenang menghadapi masalah, sabar dan seterusnya. Gimana caranya gitu? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Maryam nggak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain di situ. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam belum siap menikah waktu itu. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Nggak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam itu cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa harus nunggu 300 tahun lagi kan? Ternyata karena nggak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi di dalam hidup kita ini ya udah kita terima saja. Karena kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Yang tahu tuh hanya Allah. Maka terimalah dengan lapang dada apa yang terjadi di hadapan kita saat sekarang ini. Jangan pernah kita berkeluh kesah. Selalulah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Karena Allah itu pasti menyiapkan sesuatu yang terbaik buat hambanya yang selalu bergantung kepada Allah.